Dikarenakan banyak yang bertanya, ini Pak Ustadz menulisnya seperti apa? Apakah menulisnya seperti ini? Apakah tulisan saya ini benar? Dan ternyata ketika saya cek masih banyak yang salah dan masih banyak yang memang belum sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-sharekan tata cara menulis asma Fahthatilin, Nahthatilin. Dikarenakan banyak yang bertanya, ini Pak Ustadz menulisnya seperti apa? Apakah menulisnya seperti ini? Apakah tulisan saya ini benar? Dan ternyata ketika saya cek masih banyak yang salah dan masih banyak yang memang belum sempurna. Oleh karena itu pada kesempatan ini insya Allah saya akan meng-sharekan tata cara menulis asma Fahthatilin, Nahthatilin, dan bahkan tata cara ini bisa Anda gunakan untuk menulis wafak atau menulis asma-asma yang lainnya. Termasuk nanti insya Allah di dalam video ini akan saya sharekan asma Asamusa. Nah, tata caranya sama seperti menulis asma Fahthatilin, Nahthatilin ini. Yang penting ketika kita menulis asma atau menulis sebuah wafak, tata caranya adalah sebagai berikut. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita yang membutuhkan. Baik, saya lanjutkan. Di dalam tata cara atau adab yang sering dilakukan oleh para ulama hikmah ketika menulis wafak atau menulis asma yang akan kita minta keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama ketika kita akan menulis asma Fahthatilin, Nahthatilin, Anda siapkan dulu kertas polos ya, tidak boleh kertas yang bergaris. Nah, kertas bergaris seperti ini contohnya nih, ini adalah kertas bergaris ya, ini tidak boleh Anda gunakan ketika Anda akan menulis sebuah asma atau sebuah wafak. Jadi silakan Anda siapkan kertasnya kertas polos, tidak bergaris, dan usahakan warnanya warna putih ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang Anda harus siapkan adalah spidol ya. Jangan menulis asma atau sebuah wafak dengan sesuatu yang berelemen besi seperti pulpen. Nah, pulpen itu ujungnya itu ya, mata pulpen itu adalah besi ya. Jadi berdasarkan keterangan para ulama yang saya terima dari guru-guru saya, ternyata sesuatu yang kita tulis memakai yang alatnya dari elemen besi mengurangi sebuah khasiat atau mengurangi sebuah fadilah yang akan kita dapatkan. Jadi silakan Anda gunakan spidol ya. Kemudian setelah kita siapkan kertas polos yang tidak bergaris, kemudian sudah kita siapkan spidol. Itu spidol warnanya bebas ya, mau biru, mau merah silahkan. Tapi pada umumnya saya lihat wafak-wafak yang ada di toko hikmah itu rata-rata warnanya merah. Kemudian setelah Anda siapkan alat tersebut, silahkan Anda ambil wudhu. Jadi ketika kita menulis itu harus dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar ya. Silakan Anda wudhu. Ini adalah tata krama ketika kita menulis asma atau menulis sebuah wafak. Dikarenakan para ulama terdahulu, apalagi ulama hikmah, termasuk ulama-ulama juga yang mengarang kitab, ternyata subhanallah selama mereka mengarang kitab itu tidak terlepas dari kesucian, tidak terlepas dari punya wudhu. Jadi ketika batal silahkan wudhu lagi. Ini subhanallah. Jadi ketika Anda menulis wafak atau menulis asma, silahkan Anda ambil air wudhu supaya suci dari hadas kecil ya. Apalagi ketika Anda punya hadas besar, mungkin Anda harus adus dulu ya, adus dulu kemudian Anda berwudhu. Kemudian setelah Anda berwudu, Anda harus menulisnya dalam keadaan tertutup aurat. Ya, jadi tidak boleh Anda menulis asma, menulis wafak dalam keadaan telanjang. Nah, ini tidak sopan ya, karena yang kita tulis itu adalah sebuah asma yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Kemudian setelah kita berwudu, kemudian kita tutup aurat, lalu sebelum Anda menulis, Anda
harus menghadap kiblat. Nah, ini adalah tata cara menulis asma atau menulis sebuah wafak. Oke, saya lanjutkan. Setelah kita berwudu, tutup aurat, kemudian kita menghadap kiblat, yang harus kita jadikan perhatian selanjutnya adalah kita jangan berkata-kata atau jangan berbicara ketika kita menulis asma tersebut. Misalkan kita sedang menulis asma Fahtotilin misalkan. Anak kita nyahut, "Pah, lagi apa?" "Ini lagi nulis asma." Nah, jangan. Jadi jangan dulu dijawab saja. Selesaikan saja Anda menulis asma Fahtotilin, Nahtotilin, baru Anda jawab anak Anda atau siapa saja yang mengajak berbicara kepada Anda. Oleh karena itu, sebaiknya ketika kita menulis, kita siapkan dulu tempat yang memang tidak dimasuki oleh orang lain, sehingga kita akan khusyuk untuk menulisnya. Kemudian sebelum kita menulis, alangkah baiknya Anda bertawasul dulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Jadi silahkan Anda bacakan Fatihah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirrahul Aziz. Kemudian kepada Kiai Ishaq Al-Hamil sebagai mu'alifnya kitab Asrarul Hikmah, ya, pengarangnya kitab Asrarul Hikmah. Jadi Anda akan ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Anda menulis asma Fahtotilin, kemudian Anda bertawasul dulu kepada sahibul ijazah dari asma Fahtotilin Nahtotilin ini. Subhanallah. Jadi saya ulangi, yang harus Anda bacakan Fatihah sebelum Anda menulis asma Fahtotilin ini, yang pertama adalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang kedua kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirrahul Aziz, kemudian kepada Kiai Ishaq Al-Hamil sebagai sahibul ijazah dari kitab Asrarul Hikmah. Kemudian setelah kita bacakan Fatihah kepada yang tiga tadi, silahkan Anda bacakan Fatihah kepada target yang akan Anda tuju. Misalkan Anda memiliki target yang bernama Tuti Astuti binti Ibu Aminah misalkan. Nah, silahkan Anda bacakan Fatihah satu kali kepada target yang akan Anda tuju. Setelah itu barulah Anda menulis sebuah asma, yaitu asma Fahtotilin Nahtotilin. Nah, ini adalah tata cara yang harus Anda perhatikan sehingga kita akan mendapatkan keberkahan dan khasiat yang harus kita dapatkan, yang sedang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang belum mengetahui video asma Fahtotilin Nahtotilin, silakan Anda simak videonya ini. Ini adalah cara memanggil orang supaya datang dengan rasa cinta. Ini adalah video saya yang pertama yang membahas tentang asma Fahtotilin Nahtotilin untuk memanggil orang supaya datang dengan rasa cinta. Nah, video ini adalah tata cara untuk menulisnya. Lalu setelah kita tulis, silahkan Anda masukkan ke dalam saku Anda dan silahkan Anda bawa kemana saja, asal jangan dibawa ke toilet dikarenakan takut kebawa kencing atau kebawa BAB, ya. Jadi setelah Anda tulis, silahkan Anda bawa saja kemana-mana. Jadi cukup dibacakan sekali saja. Ketika Anda menulis, bacakan 11 kali bacaannya yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kemudian suka ada yang bertanya kepada saya melalui chat WA atau melalui komentar. Suka ada yang bertanya, "Pak Ustadz, bagaimana kalau doanya kita baca setiap selesai sholat fardu?" Maka silakan Anda baca apabila ada waktu, silakan Anda baca setiap selesai sholat fardu. Dikarenakan apa? Dikarenakan masa orang mau berdoa saya larang. Nah, yang tidak boleh itu yang bertanya, "Bagaimana Pak Ustadz kalau doanya kita baca saat kita sholat?" Nah, itu gak boleh, karena bacaan ya khuddama hadainal ismaini ini tidak sesuai dengan syariat yang sudah dijelaskan oleh para ulama ketika kita sholat. Nah, jadi di dalam sholat tidak boleh dibaca tawakkalu ya khuddama. Setelah Anda sholat baru silakan Anda baca. Boleh saja, silakan. Apabila Anda mungkin ingin membacanya setiap selesai sholat, silahkan. Masa sih orang mau berdoa saya larang? Silakan saja. Akan tetapi di dalam kitab tersebut tidak dijelaskan, tidak dianjurkan untuk supaya dibaca setiap selesai sholat. Nah, bagi Anda yang mungkin mau, silahkan Anda baca saja. Nah, inilah tata cara yang mudah-mudahan bisa memperjelas ketika kita akan mengamalkan menulis sebuah asma yang bernama asma Fahtotilin Nahtotilin. Dan video ini dan tata cara ini bisa Anda gunakan untuk setiap akan menulis wafak dan akan setiap menulis asma. Asma apa saja silahkan Anda lakukan dan Anda amalkan tata cara yang saya jelaskan pada video ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menambah kesempurnaan kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.